Halo teman-teman, bertemu lagi dengan HR Talk gitu ya. Jadi ini ya ibaratnya seorang HR yang ngomong ngoceh sendiri gitu aja. Tapi mudah-mudahan ada value-nya gitu ya. Oke. Dalam dunia HR itu banyak sekali variabel dalam melakukan penilaian ya atau aktivitas di dalamnya. Nah, salah satunya ada beberapa yang memang misalnya seperti model McKinsey 7S gitu ya. Itu adalah untuk mengevaluasi efektivitas organisasi, kinerja dari organisasi gitu. Terus kemudian analisa SWOT atau SWOT analisis itu sering sekali menilai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari sebuah perusahaan itu sendiri gitu ya. Ataupun kalau di lebih mikro yaitu tentang SWOT-nya divisi, departemen gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada balance scorecard yang mengukur kinerja dari berbagai perspektif, jadi variabelnya lebih banyak, 2 atau 3 variabel untuk melakukan balance scorecard ini ya, banyak. Kemudian ADKAR model. ADKAR model ini memandu manajemen perubahan, jadi di situ progres dan pengembangannya gitu ya. Terus HR value change. Nah, ini menganalisis dampak SDM terhadap hasil bisnis. Nah, ini lebih ke output ya gitu ya. Jadi outputnya yang lebih difokuskan. Terakhir yang sering dipakai adalah human capital ROI, return of investment. Jadi mengukur laba atas investasi dalam sumber daya manusia, itu output lagi, kembali lagi output yang dihasilkan oleh si tim SDM ini sendiri. Kemudian kalau pengukuran kinerja biasanya memungkinkan pengukuran dan peningkatan dampak SDM terhadap hasil bisnis, pengukuran kinerja gitu ya. Ada lagi satu lagi evaluasi efisiensi ya, ini lebih tajam lagi ya untuk ininya. Jadi mengevaluasi efisiensi dan kualitas proses dan output sumber daya manusia. Oke, mungkin itu adalah beberapa aktivitas yang dilakukan atau yang digunakan oleh seorang HR manager gitu ya. Dan ada 9 grid ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya kotak 9. Itu adalah alat manajemen talenta yang banyak digunakan yang memberikan representasi visual dari kinerja karyawan dan potensi pertumbuhan masa depan dalam sebuah organisasi. Oke, apa aja tuh? Jadi dikelompokkan seperti ini teman-teman. Karyawan itu ada yang jadi ada 9 ya, ada 9 poin atau 9 grid atau 9 kotak bahasa Indonesia. Yang pertama adalah karyawan itu berkinerja tinggi, potensinya tinggi gitu ya. Ini yang di 18 biasanya. Terus yang kedua berkinerja tinggi, berpotensi rendah atau potensinya sedang gitu ya. Selanjutnya berkinerja tinggi, potensinya rendah, banyak nih. SDM seperti ini banyak ya. Kemudian berkinerja sedang, potensinya tinggi, ini masih bisa dibentuk nih gitu ya. Masih ada potensi karena potensinya tinggi. Berkinerja sedang, potensinya sedang. Ini rata-rata aja nih gitu ya. Kemudian berkinerja sedang, berpotensinya rendah. Ini mungkin butuh di rupiah apa di muhasabah gitu. Kemudian yang kasta terendah adalah ini dari kinerja ya teman-teman, bukan dari kamu turunan siapa Raja Jawa, bukan, enggak ya, tapi berkinerja rendah, potensinya tinggi. Ini kira-kira masih bisa, mungkin kalau di tempat lain dia bisa dikondisikan untuk bisa potensinya muncul. Kemudian berkinerja rendah, potensinya sedang. Nah, ini rata-rata aja nih, biasanya ya cuman operator yang 9 to 5 yang ya oke, gue Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu masuk gitu ya, kira-kira gitu. Dan yang terakhir berkinerja rendah, potensi rendah. Kalau saya ini sudah di cut off aja lah. Artinya kamu nggak cocok kerja di air gitu kira-kira teman-teman ya. Cocoknya di darat gitu. Atau sebaliknya, cocoknya di udara. Jadi itu tadi adalah kisi-kisi 9 kotak
yang berguna bagi organisasi untuk mengukur kinerja talenta mereka, mengidentifikasi individu yang berpotensi tinggi dan membuat keputusan yang tepat tentang pengembangan talenta dan perencanaan suksesi. Gitu ya teman-teman, hopefully di HR Talk kali ini sedikit bermanfaat untuk teman-teman semua, dan bagi teman-teman semua yang ingin mengajukan pertanyaan atau konsul tipis-tipis gitu ya, karena saya sendiri juga sudah ada beberapa UMKM yang saya dimintai tolong jadi lebih ke minta tolong untuk menata sistem SDM-nya agar menjadi lebih oke. Jadi kalau ada bos nggak ada bos kerjanya sama gitu ya, bukan ada bos kerjanya wah sibuk tapi tidak produktif padahal CCTV di mana-mana gitu. Dan mungkin bisa konsul atau ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi tentang bagaimana sih perusahaan saya ini omsetnya udah oke tapi SDM-nya belum tersistem, jenjang karir belum ada, terus nanti manpower planningnya seperti apa gitu. Oke, hopefully bermanfaat. Sampai bertemu di HR Talk selanjutnya. Dadah.